Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun angkatan 2022, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Kali ini saya diberikan tugas individu untuk membuat ringkasan pembelajaran baik modul 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, modul 2 tentang analisis isu kontemporer, dan modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara dalam bentuk mind mapping. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai dasar bela negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi Republik Indonesia sebagai aparatur negara. ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Bela negara dilakukan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai bela negara. Secara ontologis, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif. Secara epistemologis, fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa bela negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Analis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Ori Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. 1. Modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan sumber daya manusianya. 2. Modal emosional. Menurut Goleman et al. Pada tahun 2013, menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat
yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. 4. Modal ketabahan. Konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stoltz pada tahun 1997. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. 5. Modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata-tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. 6. Modal kesehatan fisik atau jasmani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Bahan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama, korupsi. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Menurut Joben tahun 1989, menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal dengan asumsi setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Yang kedua, narkoba. Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Dalam merespon perkembangan terorisme di berbagai negara, secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 60/288 tahun 2006 tentang UN Global Counter Teroris, strategi yang berisi 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme, yaitu pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme, langkah pencegahan dan memerangi terorisme, peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme, serta penguatan peran sistem PBB, penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak, dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun High Level Panel on Threats, Challenge, and Change yang menempatkan terorisme sebagai salah satu dari 6 kejahatan yang penanggulangannya memerlukan paradigma baru. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menyungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Ciri-ciri sikap yang paham radikal adalah tidak toleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, eksklusif, membedakan diri dari umat umumnya, dan revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, money laundering. Istilah money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindakan kejahatan. Yang kelima, proxy war. Sejarahnya, perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan perbedaan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Kejahatan mass communication. Yang pertama, cybercrime.
Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, programan, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Yang kedua, hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu maupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Yang ketiga, hoax. Hoax adalah berita pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara. 1. Rasa cinta dan tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Yang kedua, kebugaran jasmani dan olahraga. Menurut Sumu Sarjono tahun 1990 mendefinisikan kebugaran sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Yang ketiga, kesehatan mental. Mental, mind, mentis, atau jiwa, dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Dalam konteks modul ini, kesehatan mental akan dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kedua komponen inilah yang menjadi titik penting dari kehidupan manusia. Keduanya dapat diibaratkan bandul yang saling mempengaruhi turun bandul tersebut. Pikiran berada di satu sisi dan emosi berada di sisi lainnya. Keduanya berinteraksi secara dinamis. Rencana aksi bela negara. Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap negara guna mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.